Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya dengan saya di pertemuan materi teks iklan, slogan, dan poster. Yang sebelumnya mungkin kemarin yang sudah menonton materi tentang cerpen, sekarang silakan lanjut ke materi iklan, slogan, dan poster. Baik, sebelum kita lebih jauh membahas tentang materi ini, kita harus mengingat kembali ya struktur dan ciri kebahasan teks tersebut. Yang itu yang pertama, struktur iklan. Nah, iklan itu memiliki struktur. Yang pertama judul, yang kedua nama produk atau jasa, ketiga deskripsi produk atau jasa, keempat desain produk atau jasa. Nah, ini merupakan struktur iklan. Yang selanjutnya struktur slogan. Nah, struktur slogan dibagi menjadi 5. Yang pertama, terdiri 3 hingga 10 kata yang dirangkai dalam sebuah kalimat. Kedua, memiliki makna yang jelas, bukan hanya sebuah kalimat biasa. Nah, yang ketiga, memiliki tujuan nyata dalam pembuatannya. Keempat, memiliki target audien atau pembaca. Dan yang terakhir, menggunakan jenis kalimat persuasif. Nah, ini merupakan struktur slogan. Ya. Untuk selanjutnya, struktur poster, di mana struktur poster ini yaitu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, bahasanya mudah untuk dimengerti, ya, jadi tidak sulit. Yang kedua, kalimat yang digunakan pendek, jelas, menarik, dan memiliki makna tertentu. Dan yang terakhir, strukturnya itu gambar lebih mendominasi daripada tulisan. Jadi poster ini gambarnya itu lebih mendominasi, artinya lebih banyak gambar daripada tulisan. Oke, selanjutnya. Ciri kebahasan teks, iklan, slogan, dan poster. Nah, selain dari struktur tadi, yang selanjutnya ini ada ciri kebahasan yang dimiliki oleh iklan, slogan, dan poster. Yaitu, yang pertama, menggunakan kalimat persuasif. Yang kedua, menggunakan kalimat perintah. Ya, jadi selain ciri struktur, ternyata teks iklan, slogan, dan poster juga memiliki ciri kebahasaan. Selanjutnya, langkah-langkah menyusun iklan. Baik, untuk menyusun iklan, kita harus mengetahui atau memahami langkah-langkahnya terlebih dahulu. Ya, yang pertama itu adalah tentukan mana iklan yang akan kita pasang. Ya, jadi tentukan di mana iklan akan dipasang, misalkan di pasar, di sekolah, di jalan. Jadi harus ditentukan dulu tempat untuk pemasangan iklan tersebut. Yang kedua, tentukan siapa pengonsumsi iklan, ya. Dalam artian, iklan ini ditujukan untuk siapa? Misalkan, iklannya ditujukan untuk para pengendara kendaraan, baik itu sepeda motor maupun mobil. Berarti iklan tersebut harus dipasang di pinggir jalan. Nah, itu mungkin. Yang ketiga, gunakan kalimat utama yang mudah dipahami dan menarik perhatian. Jadi, gunakanlah kalimat yang mudah dipahami. Supaya apa? Supaya si pembaca menarik untuk membacanya dan mengikuti apa yang diperintahkan dalam iklan tersebut. Oke, yang keempat, hindari kalimat utama dengan kalimat pertanyaan, ya. Jadi jangan sekali-kali kita mencantumkan pertanyaan di awal kalimat atau kalimat utama, ya. Oke, yang kelima, gunakan kalimat persuasif. Ya, yang terakhir, berikan informasi yang jelas dan mudah dipahami. Kenapa? Karena informasi yang ditunjukkan itu harus benar-benar bisa tersampaikan dengan baik dan juga bisa dipahami oleh si pembaca itu sendiri. Ya, oke, itu adalah langkah untuk menyusun iklan. Selanjutnya, langkah-langkah menyusun slogan. Nah, sebelum kita menyusun slogan, ada langkah-langkah yang harus kita ketahui, ya. Di antaranya yaitu yang pertama, tentukan objek slogan, ya. Objek apa nih yang akan dibikin slogan? Jadi kita harus menentukan terlebih dahulu objeknya sebelum kita membuat slogan. Yang kedua, temukan keunikan atau keistimewaan dari objek.
Nah, jadi keunikan dan keistimewaan objek itu sangat penting dalam menyusun slogan ini. Ketiga, pilihlah keunikan dan keistimewaan dari objek. Artinya, kita pilih mana yang paling istimewa dan unik dari objek yang akan kita buat slogan. Keempat, carilah ungkapan khusus tentang objek. Ya, artinya ungkapan-ungkapan itu berhubungan dengan objek yang akan kita buat. Yang terakhir, tulislah ungkapan menjadi bentuk slogan. Nah, tahap terakhir ini barulah kita membuat slogan atau ungkapan dari objek yang akan kita amati. Nah, ini adalah langkah untuk menyusun slogan. Selanjutnya, yaitu langkah menyusun poster. Ya, iklan sudah, slogan sudah, sekarang poster. Jadi langkah-langkah yang harus kita tempuh dalam menyusun poster ini diantaranya satu, menentukan topik, ya. Yang kedua, menentukan unsur. Menentukan topik apa saja sih yang harus kita lakukan? Oke, dalam menentukan topik, yaitu ada beberapa poin yang harus kita pahami, yaitu misalkan, ya, post topiknya mengenai pengumuman. Misalkan pengumuman pada acara seminar, kita akan mengadakan lomba, kita akan mengadakan pertunjukan. Nah, ini berarti topiknya tentang pengumuman. Dan untuk iklan, poster iklan, ini berarti di dalamnya harus memuat barang atau jasa yang akan kita iklankan kepada masyarakat atau halayak ramai. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, langkah menyusun poster. Menentukan unsur. Nah, dalam menentukan unsur ini ada 3 poin yang harus kita ketahui. Yang pertama, jadi kita tentukan gambar, ilustrasi, sketsa, foto, atau warna apa yang mendukung dalam poster tersebut, ya. Jadi harus saling mendukung, tidak boleh ini kemana, warna kemana, gambar kemana, ya. Jadi harus saling mendukung satu sama lain. Yang kedua, yaitu pernyataan dengan mempertimbangkan aspek 5W 2H, ya, atau sering kita kenal dengan nama adik Simba P. Ya. Yang ketiga, jenis huruf atau tulisan yang berukuran besar dan mencolok. Nah, jadi yang harus kita perhatikan betul, ya, pada saat menyusun poster itu, huruf atau tulisan yang kita gunakan itu harus berukuran besar dan mencolok. Supaya apa? Supaya terlihat jelas, terbaca jelas, sehingga maksud yang disampaikan atau hendak disampaikan dalam poster tersebut bisa dipahami oleh si pembaca. Nah, itu mungkin dalam langkah-langkah menyusun poster. Selanjutnya, contoh iklan. Nah, di sini kita akan berikan contoh iklan supaya kita bisa mengetahui yang mana iklan, mana slogan, dan mana poster. Yang pertama, iklan. Oke. Nah, sering kita lihat atau baca, ya, apalagi kita yang suka belanja-belanja gitu di mall, di supermarket atau Alfamart, suka ada seperti ini, ya, yang gambar di samping. Harga spesial dari ShopeePay, maksimal 2 PCS, jenis produk konsumen atau per hari, ya. Periode 13 sampai 16 Agustus 2021. Nah, di sini terlihat jelas sekali dari mulai harga, gambar, tulisan, ini terlihat jelas, ya, mencolok, menarik untuk dibaca, ya. Ini sesuai dengan ciri dan struktur dari iklan tersebut. Yang kedua, ini ada iklan lagi, ruang guru, ya. Sini terlihat jelas, gambar-gambarnya pun menarik dan tulisannya pun sangat istimewa dan merangsang si pembaca untuk mengetahui apa yang diiklankan dalam ruang guru tersebut. Oke, ini adalah contoh iklan. Selanjutnya, contoh slogan. Nah, slogan ini, sebetulnya slogan ini sering kita jumpai, kita lihat di tempat-tempat yang sering kita datangi, ya. Misalkan di perpustakaan, di jalan, di pasar, banyak sekali slogan-slogan. Oke, yang pertama itu ada yang dinamakan dengan Pos Indonesia, ya. Kita sering ke pos, ya, sering.
Nah, di situ di Pos Indonesia sering terlihat tulisan untuk Anda kami ada. Nah, tulisan untuk Anda kami ada itu adalah termasuk ke dalam contoh slogan, ya. Kenapa? Karena slogan itu adalah merupakan tulisan yang mencolok, istimewa, menarik, padat, jelas, dan mudah diingat oleh pembaca. Dan pembaca memiliki rasa ingin tahu tentang Pos Indonesia. Oke, selanjutnya ada lagi ini contoh slogan, hidup hanya sekali, hiduplah yang berarti. Nah, contoh slogan ini adalah merupakan bentuk-bentuk slogan sederhana yang sering kita jumpai, yang intinya apabila kita baca, kita maknai isinya, langsung kita bisa memahami apa yang hendak disampaikan oleh si penulis. Nah, ini selanjutnya ada lagi slogan tentang COVID ya. Nah, ini juga sering ya, malah di tempat-tempat, malah semua tempat kalau COVID ini. Contohnya ini ada maskermu melindungiku, maskerku melindungimu. Nah, ini adalah merupakan slogan yang inti dari slogan ini adalah bisa merangsang atau membuat si pembaca untuk menggunakan masker supaya bisa melindungi dirinya sendiri dan untuk bisa melindungi orang lain, ya. Ini merupakan contoh slogan. Selanjutnya ada lagi yang dinamakan poster. Berikut contoh yang saya berikan, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Yang pertama itu poster tentang virus corona. Nah, di dalam virus corona ini sudah dibuatkan poster, misalkan di sekolah, di pasar maupun di mana-mana itu suka kita baca, ayo cegah virus corona. Nah, di dalam poster tersebut itu tertulis jelas ya, bagaimana cara menerapkannya, bagaimana cara menghindari virus corona itu sudah tertulis, tergambar jelas dalam poster. Jadi poster ini adalah kolaborasi antara tulisan dan gambar sehingga si pembaca mulai bisa memahami apa yang disampaikan dalam poster tersebut. Selanjutnya ada lagi 3M ya, hindari COVID dengan 3M. Apa itu 3M? Ya, sudah terlihat jelas gambarnya, ada yang memakai masker, ada yang mencuci tangan, dan ada lagi yang sedang jaga jarak. Nah, berarti 3M itu adalah memakai masker, mencuci tangan, dan jaga jarak. Oke, yang selanjutnya ketiga ada lagi jaga diri dan keluarga Anda dari COVID. Ya, terlihat jelas sekali ya, dari mulai itu dilarang merokok, tetap di rumah saja, pola makan yang sehat, cuci tangan, olahraga yang teratur, ya, menutup mulut pada saat bersin. Nah, ini lengkap sekali, ada gambar, tulisan yang mencolok dan warna-warnanya pun menarik untuk dilihat. Nah, ini adalah contoh poster. Selanjutnya, oke, ini sudah ke contoh ya. Baik, itu saja mungkin yang bisa disampaikan hari ini ya, materi tentang iklan, slogan, dan poster. Nanti kita bisa sambung lagi di pertemuan selanjutnya dan mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.